Kalau aku diangkat sebagai ibu asuhnya Sorin Cikempo, Jawa Timur. Nah, Mas Emil otomatis bapak asuh jadinya. Ya Mas, berarti ya. Siap. Biar orang Bojonegoro gampang jalan-jalan ke Tuban. Orang Tuban gampang jalan-jalan ke Bojonegoro, makanya bikin bis. Ini terinspirasi juga sama kebijakannya Mas Emil sama buku Transjati. Ya, tapi bagus, kita memang berharap sebenarnya antar daerah juga bekerja sama, koneksi, bagus. sama adik-adik itu aku ngerasa jadi muda karena semangatnya auranya tuh muda. Nah, tapi kamu kebangun-bangun nggak di jalan? Hah? Jalannya kenapa? Aku sungkan, Kak, aku protes nggak nih, apa-apa. Pak. Gitu kan, jadi harus bisa dipakai. Tapi berlubang atau bergelombang? Bergelombang, benar. Bukan berlubang, beda Bukan, loh. beda. Kalau udah pada selesai, aku masih asik aja gratilin ini. Nagih banget, guys. Ini aku langsung cocol di sini karena udah gak ada yang makan kan. Pak Wagub, Gimana Pak Wagub kabarnya? Antas Bapak, antas. Siap, ini belum Sabutnya belum. Iya, tapi ini belum lengkap. Dia kurang satu. Beliau Dari Kapolres Perak. Kalau kita Mari. saya Kita mau perkami lagi. Pakai baju kebesaran, tapi tidak bisa pakai sendiri aku. bukan Jadi, kebesaran ukurannya maksudnya. bukan baju Besaran. kebesarannya pakainya. Jadi nanti kayak gini bentuknya kita dipakein dulu. Oh iya, Mas Emil pertama kali pakai ini. Kan ini udah pernah. Biasa tugas saya kan meracuni ya. Ini bukan yang nggak sopan ya guys, tapi emang kalau pakai baju ini pakainya sendal atau yang terbuka ya Mbak. Betul. Atau bahkan nyeker biasanya. Biar singsek gitu aja udah nggak apa-apa Mbak. Enggak sana. Jadi deh, coba aku pernah coba kan guys. Jadi aku lihat YouTube bagaimana cara tutorial memasang. Susah banget, ngelipet si yang ini aja nggak rapi. Terus si ini dia memang harus di tangan yang profesional. Backgroundnya bagus Pak. Bagusnya di Depok ya. Yang kiri tutup lima. Nah, ya. Baju apa ini namanya Mbak? Kalau luarnya nih kromo. Iya. Ini kalau sesuai dengan jalurnya sih mendapatkan ini tuh panjang sekali. Tapi kalau kita dapat kehormatan ini untuk bisa, kalau aku diangkat sebagai ibu asuhnya Sorin Cikempo, Jawa Timur. Nah, Mas Emil otomatis bapak asuh jadinya. Jadi dapat bajunya juga. Dapat bajunya juga. Kalau aku udah bolak-balik pakai ini, Mas Emil baru pertama kali. Ada ininya sendiri Mas. Ada apa? Kalau aku sih kayak kebanggaan sendiri karena aku tahu perjuangannya. Ini tuh harus pakai, biasanya yang bisa gini tuh sampai ban hitam ya Pak? Iya. Ban hitam dan seterusnya, dan itu deh. Kita ban karet. Kita lanjut. Siap. Bis Mas Ganteng bukan? Siap. Hah? Namanya ini bis Mas Ganteng. Terinspirasi dari bupati. Siap, salah enggak Mas? Teman-teman yang karang-karang. Enggak apa-apa, kan temannya kan nggak nyebut nama. Jadi ini namanya bis Mas Ganteng. Ini bis Mas Ganteng, rutenya adalah Tuban,
Ada yang ke Bojonegoro. Ada salah satunya ke Bojonegoro, tapi untuk di Tuban. Bukan sebenarnya ya, Buat di Tuban sebenarnya ya. bus wisata. Bus wisata. Bukan untuk menggantikan trayek-trayek bus yang sudah ada. Benar, tapi bisa jadi opsi. Jadi apalagi yang mau jalan-jalan ke Tuban, Tuban ini salah satu kabupaten. Aku kan sering keliling kabupaten kota ya. Cuman Tuban ini salah satu yang memang wisata kulinernya tuh paling lengkap. Semuanya juga ada, cuman dia semua kabupaten kota tuh ada juga sih. Cuman di sini tuh ada yang khas banget. Kalau misalnya di Trenggalek ada ayam lodo. Walaupun rasanya ada berbeda-beda sedikit, tapi di Tulungagung juga ada ayam lodonya gitu. Jadi ada kemiripan. Nah, Tuban ini aja yang beda sendiri. Dia rajungannya di kare atau gulai. Jadi antara rasanya tuh antara kare ada gulainya juga. Dan ada kalau my favorite adalah mentok, becek mentok. Nggak ketemu di mana-mana, aku sih belum pernah ketemu di. Jadi bebek atau mentok itu dibikin kare. Ayo kita jalan. Jadi biar orang Bojonegoro, orang Tuban bisa jalan-jalan ke Bojonegoro, orang Bojonegoro bisa jalan-jalan ke Tuban. Benar. Ekonominya muter gitu. Ya Mas, berarti ya. Siap. Biar orang Bojonegoro gampang jalan-jalan ke Tuban, orang Tuban gampang jalan-jalan ke Bojonegoro, makanya bikin bis. Ini terinspirasi juga sama kebijakannya Mas Eka sama buku Transjatim. Ya, tapi bagus, kita memang berharap sebenarnya antar daerah juga bekerja sama, koneksi, bagus. Ini adalah ajang yang sangat-sangat penting dalam pembinaan. Bukan hanya demi prestasi, tapi juga memang kesempatan untuk melatih. Semua yang ikut di Sorinji Kempo ini, kalau tadi kata Yayu dan Warumi, adalah bagaimana kasih sayang tanpa kekuatan itu bisa justru tetap memiliki kelemahan. Sedangkan kekuatan tanpa kasih sayang bisa membawa kepada kezaliman. Esensi dasar filosofi itulah yang harus senantiasa diresapi pada saat mengikuti Sorinji Kempo ini. Di sini yang pertama kali datang ke Tuban siapa? Boleh angkat tangan. Kalau nggak ada Kejurda ini mungkin belum pernah ke Tuban, betul? Ini adalah sesuatu yang membuat saya bahagia, memberi kesempatan sesama warga Jawa Timur untuk saling mengenal satu sama lain. Apakah adik-adik berasal dari Surabaya, dari Pasuruan, dari Tuban, dari Kediri, dari Jombang, dari Malang, paling jauh dari mana? Bojonegoro ada, Banyuwangi, ujung timur Gresik. Semuanya adalah satu saudara yang harus saling menyayangi dan saling mendukung. Kejur Prof ini haruslah menjadi kebanggaan kita bersama, kebanggaannya Kensi, karena di sini kita semua akan menunjukkan kebolehan-kebolehan, keahlian-ahlian para Kensi yang sudah selama ini dilatih, dan tentunya ini juga sebagai wadah pembinaan atlet-atlet yang muda serta penjaringan bibit-bibit unggul. Harapan saya sebagai Ibu Asuh Sorinji Kempo bisa menjadi salah satu cabur kebanggaan yang membawa nama baik dari Jawa Timur untuk Indonesia. Mari kita sama-sama mempererat tali persaudaraan antar Kensi dan juga meningkatkan sportivitas, harus bisa saling menghormati dan juga memperkuat persatuan kita sebagai keluarga besar Sorinji Kempo Provinsi Jawa Timur. Terima kasih, selamat bertanding demi tanah air.
demi persaudaraan, dan demi kemanusiaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wakil Gubernur untuk membuka kejuaraan Prof. Sorinji Kempo Jawa Timur 2025 yang akan ditandai dengan pengumpulan tongkat Sorinji Kempo. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, sama ini kejuaraan provinsi Sorinji Kempo Jawa Timur saya nyatakan dibuka. Sudah selesai pembukaannya, selamat dan semangat untuk para Kensi. 4 hari mereka akan bertanding. Wah! Semangat ya! Kalau sama adik-adik itu aku ngerasa jadi muda, karena semangatnya auranya tuh muda. Jadi kita lagi ada di Warung Mbah Woto. Tersedia makanan-makanan ciri khas Tuban. Ada rajungannya, ada belut kalau nggak salah. Jadi kita tuh karena takut banget kehabisan, karena kan kebanyakan warung ataupun restoran di Tuban. Ini bukan kita doang yang makan, ini yang Iya. mau makan pada ngumpet di belakang sana, bukan kesana ini kita doang. Aku takut kehabisan, karena di sini kan banyak yang nggak terlalu malam tuh udah tutup, karena mungkin udah habis ya, laris manis gitu. Jadi aku minta tolong ada yang udah kesini duluan untuk pesenin duluan. Banyak amat, nanti pokoknya yang mesen yang tanggung jawab ya. Tapi biasanya habis aja sih ujung-ujungnya. Selamat makan. Nah ini adalah sesuatu yang aku belum tahu ya, sejauh ini belum ketemu sih aku. Mentok becek ya Bu, becek mentok. Becek mentok. Ya. Bebek tapi gulai aku dicari tuh guys. Ini tadi ada oleh-oleh. Kan nggak ada IGC di Tuban. Tadi kesini ke nyamperin. Dari Bojonegoro. Iya, kasih itu katanya khas Tuban. Kayak perkedel jagung ya. Tapi nggak tahu namanya apa Mas Aam. Pelas. Sebenarnya kita udah dikasih maklum tadi sama Pak Bupati, tapi tetap karena Tuban ini salah satu yang punya ciri khas makanan itu banyak. Mumpung kesini karena perjuangan guys, kesini tuh kalau dari Surabaya kan lumayan jauh ya. Tadi udah tidur, bangun semakin jauhnya. Jadi kalau nyampe sini harus sampai kita lemes, makan tuh sampai lemes gitu. Udah nggak muat lagi. Gitu. Nah tapi kamu kebangun-bangun nggak di jalan? Hah? Jalannya kenapa? Aku sungkan, Pak, aku protes Nggak nih apa-apa. Pak. Gitu kan, jadi harus bisa dipakai. Tapi berlubang atau bergelombang? Bergelombang. Bener. Bukan berlubang, beda Bukan, loh. beda. Ya, memang bergelombang, tapi kamu perhatiin Nyew, yang gitu. sudah dibeton Iya. itu lebih bagus. Iya. Nah, itu harusnya tiap tahun dilanjutin. Itu yang kita perjuangkan. Dulu lancar. Nah, kita berharap ini ada efisiensi Karena dari kalau pusat, jalan- karena itu bukan jalannya provinsi, bukan jalannya gubernur, jalannya menteri. Oh, pusat ya? Mm-mm. Oh, jadi soalnya kalau Tapi jalan tetap tuh, kita harus memperjuangkan. Nah, ya. Karena harus ada maintenance guys, jalan itu nggak bisa karena dilaluin kendaraan yang berat. Jalan itu nggak bisa sekali bangun terus umur hidup tuh bakalan sama dan prima terus gitu, jadi tetap harus di-maintain. Jadi kalau udah bergelombang, aku malah kemarin baru diajarin sama Mas Emil, kalau pembenahan jalan itu jangan tunggu parah dulu, karena kadang-kadang tuh kan Lebih ada mahal lagi. lebih mahal gitu, karena aku kemarin tuh yang salah satu, Mas kalau jalan itu yang lebih rusak dari ini, kita ada satu kunjungan salah satu daerah jalan gitu yang sudah masuk ke penganggaran untuk dibenahi gitu kan. Lah aku bingung, Mas kalau lubang yang besar-besar masih banyak lagi loh, itu beda lagi anggarannya. Ini ada anggaran maintenance. Kalau Jadi ada jalannya kelihatannya baik-baik aja, ya nggak apa, tapi kemudian baru kecil-kecil sebenarnya gitu loh lubangnya. kalau Dan dibiarin gelombang. dikit lagi itu bakalan mulai rusak-rusak parah. Dan kalau udah sampai ke tahap itu benernya jadi lebih mahal.
Nah, cuman kalau yang di sini ini yang lewat berat-berat banget kendaraannya. Iya. Makanya solusinya kita di 2022, 2021, 22, 23 gitu ya. Bahkan dari 2020 itu memang diganti beton. Nah, jadi di segmen yang sudah di beton oke. Nah, itu memang udah ditambal atau di ini kan, tetap aja karena beban yang berat seperti itu dan tanahnya. Iya, tanahnya Beda. ada yang lebih lembek. Tanah setiap daerah tuh beda-beda guys. Ada yang lebih lembek, lebih keras, ada yang geser. Hebat ya. Oke deh, jadi Bapak tolong jelasin kita menunya apa aja nih Pak. Ini 4 sehat 5 sempurna banget. Sambal, telas, ini rajungan ya pastinya. Ini kayaknya bebek ya. Bebek goreng. Terus ini kayaknya Belut crispy. ini mentok atau bebek di becek di gulai. Bedanya mentok sama bebek apa? Nah itu bentuknya beda kan ya. Tapi baru kali ini aku ngerasa ada perbedaan. Lebih apa? Lebih pendek lagi gitu ya. Baru kali ini aku ngerasa kita nggak sejalan sayang. Kenapa? Jeng. Karena aku suka banget sama bebek mentok ini karena menurut aku paling unik dan susah dicari di mana-mana. Tapi Mas Emil aku lebih suka yang rajungan mah enak-enak aja ya buat aku. Cuman kalau yang ini menurut aku lebih spesial. Selera guys, selera. Jadi guys, ayo dong bela-belain ketuban buat becek mentoknya. Belut. Bismillah. Bapak nggak pakai nasi, sedikit cuma buat penghias. Mantap banget baunya. Semua aja kali ya guys. Kita makan mentok dari yang goreng dulu sampai ke becek. Dan di sini tuh semua gulainya tuh ciri khasnya pedas segar, langsung melek. Oh gini perangkapnya. Emang banyak yang pesen ke sini ya? Oh? Iya, sini banyak. Ini Pak, foto ini. Oh. Iya, emang udah terkenal ini. Sambelnya enak banget yang ini. Kenapa? Kamu nggak ada ekspresinya sih? Minta kerupuk dong Mbak. Pedes tapi enak. Orang Tubannya suka banget pedes berarti ya? Tapi agak keluar ini ya lokasinya ya. Teman kedua, Udah deket Babat ini. Ya ini jadi lokasinya Ya, memang pasti. udah deket Babat guys. 15 kiloan lah. Iya. Arah ke Babat dari Tuban. Atau masukkan dikit. Ini yang kayaknya ini digoreng deh. Jadi rajungan tuh di sini tuh salah satu primadona guys. Jadi ada yang di kare atau di gulai gitu, ada yang digoreng. Tadi aku udah makan yang di gulai ya, agak siang tadi. Sekarang mau yang ini. Jadi belut, mentok, sama rajungan itu 3 makanan yang wajib dicoba di Tuban. Salah satunya kalau mau dapat lengkap, coba ke Mbah Woto di arah Tuban mau ke Babat. Oke? Pedes. Tapi pedesnya tuh nggak mau berhenti. Bukan yang pedes Yang mana? sambelnya, ininya. Orang sini sukanya berfire-fire dia. Jalan dulu dia. Iya. Coba deh nikah sama orang Tuban deh. Kayaknya kemana aja Tuban ini nggak ada yang nggak enak. Pasti pintar masak. Dibungkus ya buat anak aku ya. Yang gorengnya Mbak. Kalau di kota-kota besar ya, rajungan itu salah satu makanan mahal loh. Kayak kepiting, seafood itu kan termasuk makanan mahal. Kayak di warung-warung tenda yang seafood kan juga sebenarnya ada, cuman kecil-kecil. Kalau di sini dagingnya banyak,
seger bet, dan itu ada di semua. Jadi di restoran yang bagus ada, di rumah makan kayak gini juga ada. Jadi kayak bukan sesuatu yang eksklusif gitu loh kalau di sini tuh. Karena mereka sangat dekat dengan sumbernya, dan ini tuh fresh banget. Jadi mereka tuh ngambilnya langsung habis dari tangkapan. Kamu kapan dong ngajak aku ke sini? Tapi pas jam penangkapannya, jam 3, jam 4 pagi. Ayo, mau ke pelabuhan? Mau, aku kok nggak pernah diajak. Aku tuh dulu ya, waktu pas masih kecil banget gitu, papaku tuh pernah iseng. Anak-anaknya semua suka seafood kan. Kalau dulu tinggal di Jakarta, kita ke Muara Angke, iya sayang? Bukan sama kamu ya, masih aku kecil. Sama papaku, cuma iseng aja, tapi ngerasain experience-nya. Nah, buktinya sampai sekarang aku masih ingat, berarti nanti harus ajak juga anak-anak kita, ya kan? Ya enggak? Iya. Ya, diiyain dong Pak, biar seneng. Mantap, jos. Ini kayaknya bumbunya tuh simple, tapi karena dia tuh fresh banget jadi manis, seger. Tambahin cabai kayak gini, sambelnya sambal terasi. Kalian udah pada selesai, aku masih asik aja gratilin ini. Nagih banget guys. Ini aku langsung cocol di sini karena udah gak ada yang makan kan. Iya. Bupati Tuban ya, bertahun-tahun aku kalau kesini bolak-balik tuh dia selalu satu aja. Belum ketemu jodohnya nih, karena aku nanya waktu pas mau penunjukan ketua PKK Tuban siapa guys gitu, Pak Lindra siapa nih gitu. Akhirnya kan sekarang istrinya Pak Wabub kan. Aku nanya, loh ketua PKK yang jadi Mas Lindra mana? Belum ketemu Mbak. Ada yang mau menjodohkan? Coba biodatanya silakan di Google. Nah, harus diselesaikan. Lihat hasilnya. Teman-teman yang mau ke Tuban, aku rekomendasiin ke sini ini Mbah Woto. Dia ada mentoknya, ada rajungannya. Jadi kalau pengen coba banyak khasnya di sini ada. Tapi kalau mau yang rajungan aja, ada terkenalnya sih rajungan Remason. Karena pedesnya tuh sampai tangan tuh nyut. Itu ada juga. Ada yang khas bebek mentok, tapi yang buat sarapan juga ada. Lihat YouTube aku yang sebelumnya ya. Ini ada di sini ya, teman-teman. Check it out. Mari pulang.